Perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma sudah lengkap alias P21. Diakumulasi bisa ancaman 30 tahun kami ini. Guys, baik lagi bersama Akbar CK. Polda Metro telah menyatakan berkas Roy Suryo lengkap. Tinggal lagi melimpahkan barang bukti dan para tersangka ke kejaksaan. Lain dulu lain sekarang. Kalau dulu Roy Suryo CS pernah mengatakan penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya tidak berhak untuk menyatakan P21, tidak berwenang untuk menyatakan P21. Nah, sekarang bola panasnya ada di kejaksaan. Lain dulu lain sekarang. Mereka mengatakan kejaksaan tidak berwenang untuk menetapkan P21. Maksudnya apa ini ya? Mereka sekarang sudah mulai panik, guys. Kita juga tagih janji nih Ugro Seno yang katanya kalau sampai P21 Ugro Seno akan belajar dengan kejaksaan, belajar hukum. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Yang kedua, akan ada persiapan untuk tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang buktinya ke jaksa penuntut umum. Nah, ini pengumuman P21 menurut saya hari ini untuk kasus besar. Kasus mantan presiden. Ini bukan kasus orang maling ayam. Masa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa berkasnya sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sambil lalu dan terlihat tidak tegas. Ya, terlihat tidak tegas. Kenapa terlihat tidak tegas? Karena ini produk hukum. P21 itu kan produk hukumnya kejaksaan. Jadi kalau dalam konteks pengumuman P21 memang itu bukan ranahnya kejaksaan. Karena ini masih tahap penyidikan. Jadi kejaksaan itu tidak punya tanggung jawab untuk mengumumkan P21. Kewenangan menetapkan P21 itu kewenangan absolut kejaksaan. Tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Emang Pak Jokowi apakah ini yang disebut surprise gitu ya? Jadi nggak ada P21-nya kata-katanya. Nah, itu kita perlu bertanya Mas Refli dan juga Mas AGS ya. Karena menurut saya harus diterangkan, meskipun beberapa pendapat teman-teman juga ada yang mengatakan ya itu P21 Mas gitu. Tapi menurut saya yang sependek pengetahuan saya, orang yang tidak belajar hukum ya, setahu saya kalau P21 itu harus ada jelas, misalnya ada berkasnya dari kejaksaan menyebutkan nomor perkaranya apa, kapan diterima P21-nya, kapan berkas itu dilimpah pertama kali, itu urutannya harus ada. Jadi dari itu, dan tidak disampaikan, mohon maaf ini Mas Refli, secara sambil lalu. Hidup Jokowi. Akhirnya kasus ijazah palsu sudah P21 atau berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan siap menunggu penjadwalan persidangan. Panji, siap-siap Panji ya. Guys, yang belum follow dulu kawan-kawan. Kita satu geng ya, merah putih kita ini. Ada tombol tanda plus di sebelah kanan ya. Biasanya kita menunggu 1 sampai dengan 3 minggu. Kita akan lihat guys. Dan seperti janji Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah beliau di persidangan. Dari ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, jangan lari orang-orang ini semua. Kalian yang nunggu ijazah Pak Jokowi ya, jangan nunggu, jangan lari kalian. Mudah-mudahan ini bisa mengembalikan nama baik Pak Jokowi. Hidup Jokowi. Jaksa menerbitkan P21, saya akan dengan tegas menyatakan bahwa ini peristiwa kriminalisasi. Saya berani jamin nggak bisa P21. Menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Harusnya disampaikan pernyataan secara resmi, kemudian juga disampaikan surat dari jaksa juga sudah ada, dibacakan nomornya bila perlu, dan kemudian kapan akan dilimpahkan, semuanya secara jelas. Ya, jadi bukan hanya cukup jawaban oral saja bahwa sudah berkoordinasi dengan jaksa dan jaksa sudah menyatakan pendapat.
menyatakan pendapat itu berarti kan bukan berarti itu resmi P21 seperti itu. Jadi jangan sampai baik pelapor, baik tersangka di situ atau penasihat hukum tidak diberikan kepastian seperti itu. Ya mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi. Karena sampai terjadi, mohon kalau bisa ditunjukkan sajalah ini P21 dari jaksa sudah kami terima dan berkas akan segera dilimpahkan tahap 2 seperti itu. Kan paniknya para termul karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei ya, mana katanya akhir Mei menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa Kalau misalnya muncul P21, saya akan belajar sama jaksa. alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. alah mundur terus ya. Bahkan ini Mak Lampir ini sekali kedua bilang yakin Roy Suryo ditahan. Siap. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Ini kan serba hitam hari ini nih. Wah, itu kode apa ini, Bang? Biasanya serba hitam ini kan duka cita. Oke. Ternyata abang salah kostum. Oke. Kenapa? Ada kegembiraan hari ini. Ya. Berduka itu kalau supremasi hukum nggak jalan. Oke. Nah, ternyata hari ini supremasi hukum itu berjalan dengan baik. Sebagaimana alurnya, hukum ditegakkan. Kebenaran itu pasti datang, walau kadang-kadang sering terasa terlambat. P21 kita dengar sore ini, abang membaca di media nasional, ada juga di salah satu channel podcast, bahwa sudah P21 penanganan perkara saudara RS dan T apa tuh yang TT yang perempuan itu ya, itu. Ini perlu diapresiasi atas kinerja yang begitu profesional dari pihak penyidik, Reskrimum Polda Metro Jaya dan pihak kejaksaan. Kemarin-kemarin ada yang bilang sampai begini begitu, bahkan ada yang menyatakan tidak akan P21. Kalau sampai P21, ini kalau nggak salah ya, disclaimer dulu, orang ini akan kembali belajar ilmu hukum atau apalah terkait dengan hukum. Ternyata P21. Kembali semester 1 mungkin. Kembali ke... Nah guys, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Apapun ceritanya, harus P21, harus sampai sidang agar ada kepastian hukum. Saya Barceka undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye.